Halo, Snack udah hormat aja lu. Halo Sinek. Balik lagi bareng gue Arya dan sekarang gue ditemenin sama Reza, Klitik Film. Ya Reza sebenarnya udah sering nongol ya di video Snack Sering ikut live. Sering ikut live stream Snack. Tapi kalau pengen lihat Reza nge-review film ada di Klitik Film ya. Di mana? TikTok ya? TikTok, Instagram, Letterboxd semuanya. Kenapa gue ngajakin Reza itu sebenarnya karena sebuah kondisi ya. Bener gak sih? Karena sebuah fenomena nggak sih? Ya awalnya sebuah fenomena gitu ya. Awalnya sebuah fenomena yang pengen gue lewatin sebenarnya, yang pengen gue hindarin sama sekali. Jadi ketika gue bangun tidur gitu ya pagi-pagi itu di grup ada yang ngirim anak-anak, bang film ini tayang di Kelapa Gading. Gila. Anjing kata gue. Iya. Pertanda sih. Iya. Emang harus nonton. Gue tuh udah bilang di hari-hari sebelumnya gue sih nggak mau nge-review film ini kecuali dia tayang di Kelapa Gading. Gitu gue bilang. Kalau nggak di Kelapa Gading gue nggak mau nonton, nggak mau review. Ada didengarkan. Kayak produsernya tuh nyadap di handphone. Kayak oke. Arya di Kelapa Gading, tayangin film ini di Kelapa Gading. Fuck man. Kalau gue sih emang pengen nonton. Oke. Dan film apa nih bang BTW? Belum kita spill dari tadi. Kita dari tadi nggak ngomongin judulnya. Gue pikir track lo kayak kita tahan-tahan film apa. Ternyata emang belum. Iya. Ya udahlah, kan udah tau lah ya film apa. Yaitu Merah Putih. One for All. Gue kasihan kalau ngajak Anti nonton ini. Asli, gue tuh kasihan. Gue tuh kesel sih. Iya bener-bener. Dia tuh nonton trailernya aja kesel loh. Nggak lucu loh. Kalau Anti itu ya nonton trailernya itu bukan lucu kan, marah. Ada yang kayak make fun gitu kan, kayak ketawa gitu ini. Ya, gue tuh marah. Gue menyenangkan sih trailernya bagi gue sih. Kalau dia tuh marah tau. Iya, I can see that sih, karena ada juga orang yang marah, kesel. Anjing apa sih ini gitu dia tuh. Iya bener-bener. Asli. Jadi, tapi bang gue pikir tuh waktu gue nonton trailer itu gue akan marah. Gue pikir karena orang udah pada marah. Tapi waktu itu gue pikir, gue bikin reaction kan. Gue pikir gue bakal marah. Tapi openingnya aja udah kayak salam-salaman. Gue langsung ngakak sih, kayak apaan nih, what the fuck gitu kan. Film yang katanya batal tayang tetap tayang kok bro. Ya kan. Terbukti di Jakarta tayangnya kayak ada di 3 bioskop. 3 bioskop, ya benar. Dan di Bekasi ada, di Tangerang juga ada. Gue nggak tahu di kota lain ya. Yang gue cek tadi cuma Jakarta, Bekasi, Tangerang ada gitu. Dan Jakarta Utara ya ini Kelapa Gading, the best mall in Jakarta. Best Kelapa Gading. IMAX terbesar se Asia Tenggara, Kelapa Gading. Kelapa Gading endorse bisa kali. Dan akhirnya kita menonton ya jam 6 sore. Jam 6 sore Setelah Anti nonton Latahzan. Yang videonya connect duluan kayaknya. Iya kayaknya. Ini gue nggak tahu sih mau editnya juga kapan. Mungkin ini gue keluarin di bukan di YouTube gitu. Gue keluarinnya di bioskop, di torrent. Di torrent dark web. Dan jam 6 kita sangka cuma berdua ya. Iya. Anjing. Gue juga tadi pas lagi gue pikir tuh gue udah siap mental pengen nonton sendiri. Terus kalau sendiri kan kalau gue rekam reaction gue kan enak diliatin orang kan. Kaget tadi ada dong. Kayak sekitar 10, 15 ya, segitu lah belasan. Audiensnya asik sih. Iya, maksudnya audiensnya emang bener pengen ketawa gitu, pengen make fun gitu. Mereka nonton emang dengan rasional. Gue pengen make fun film ini. Bener. Dan emang banyak ya katanya yang nonton. Lu nanya kan tadi, sempet ke mbaknya. Tadi tuh gue nanya sama mbaknya kan. Waktu lagi gue toilet kan bang. Mbak ini rame nggak? Rame kak dari pagi. Tuh. Jadi kayak wow, Indonesia. Fuck. Best. Fuck. What's wrong with you abis jumbo? Impresi pertama gue nggak tahu ya. Impresi pertama lu aja dulu dah gue. Impresi pertama gue gini. Anjing. Nonton lu bakal ngerti. Kalau gue bang, first 10 minutes gue masih bisa ketawa. Iya. That's what I anticipated. Gue memang mengantisipasi ini gue bakal make fun, lucu. Iya benar. Jadi gue bisa ketawa. Dan audiensnya kan juga asik kan. Iya betul. Gue juga jadi ketawa. Gue sering kayak titik yang gue ketawa, mereka juga ketawa gitu. Betul. Ini film 60-70 menit kan ya? Iya, pokoknya sekitar 60. 70 menitan. Tapi ketika udah menit ke 20 capek dan kesel. Yes. Karena rage anjing gua tuh. Kenapa nih rage? Define what's happening. Rage man, karena fuck man ini film ya, maksud gua oke lah. Maksudnya ada film yang so bad it's good gitu ya. Iya. So bad it's good tuh ada. Filmnya jelek tapi bagus. Ada jelek. Menyenangkan buat ditonton. Iya, menyenangkan. Horor itu salah satunya, horor Indonesia kebanyakan. Iya. Maksud gua oke, ini jelek gitu, tapi gue ngeliat intensi filmmakernya gitu. Oh iya, gue ngerti gitu. Masih kebaca gitu sama gue, ini maunya apa gitu film. Ini tuh gue gak kebaca men, maunya apa ini film asli. Buang duit gak sih? Asli men, ini gue gak jelas, gue
gue nggak tahu ini maunya apa, filmmakernya itu maunya apa gitu. Iya. Tapi ada satu hal yang kita perlu puji ya kalau gambarnya. Bener, ini di luar dugaan sih ya. Bener nggak sih? Kalau kalian nonton trailer burik kemarin, pas nonton ini ternyata tidak. Nggak seburik itu kok. Mungkin karena kita udah nonton trailernya yang burik, gitu ya. Bener nggak sih? Kita udah lower our standard. Iya. Jadi kayak kita udah nurunin. Jadi udahlah please jangan gini banget. Ternyata enggak, emang udah agak lebih halus lah. Lebih halus. Ibaratnya kalau trailer itu kemarin grafis PS1, ini grafis PS2 lah gitu ya. Masih tetap jadul. Masih tetap jadul. Tapi ya meningkat lah. Meningkat dikit. Dikit banget, dikit. Tapi enggak kayak trailer banget, benar. Iya, benar, enggak burik banget. Dan kita nonton kan di layar lebar ya. Benar. Bahkan lebih bening dari ininya. Opening kreditnya yang nama-nama studio itu tuh yang keluar. Iya bener, itu kayak apa iklan, anjing itu iklan PH apa itu filmanimasi.com iklan itu DVD bajakan. Iya tuh gue tahu apa. Kenapa itu ada pas lagi kita baru nonton tapi di trailer nggak ada. Jadi nanti ada kan biasa kalau kalian nonton film kan ada kayak Pixar gitu kan. PH-PH-nya apa aja. Ini ada satu filmanimasi.com, sebuah website. What the F? It's supposed to be distributor kalau nggak PH gitu kan. Ini filmanimasi.com. Harusnya kan perviki dulu. Ini apa film animasi dulu gitu kan. Visual oke lah. Apalagi yang perlu kita puji. Visual oke lah. Sebuah upaya untuk menunjuk suatu hal. Karena ada captionnya. Betul. Semua dijelaskan. Gue suka sih kayak gini. Kita disuapin sebagai penonton. I love it man, film kayak gini. Lo kalau nonton film kan sebenarnya kan lo lagi setting di mana kan biar gambarnya aja yang bercerita. Iya, ini enggak. Lagi di kafe lagi di mana. Tapi ini ada captionnya. Ada captionnya. Di pasar. Di ruang bawah tanah. Melewati pasar pertokoan. Di pasar pertokoan. I love it, itu permainan katanya. Pasar pertokoan. Iya. Gue suka tuh. Itu juga bikin kita sebagai audiens inilah ya. Jadi kita bingung nih apaan. Mereka kesadar kayak orang bingung. Jadi dikasih clue. Tapi kayaknya itu 10 menit pertama doang deh. Setelah itu udah. Ya karena kita sempet bingung. Ini lagi di mana sih? Bener. Buat film ini tuh emang bener butuh ternyata ya. Iya tapi emang butuh. Karena kita gak tahu ini di mana, ngapain. Terus kayak mereka selalu terkejut dengan pemandangan yang indah. Iya. Kayak ada repetisinya 3 kali ya. Dan mereka selalu terkejut. Iya. Padahal mereka tinggal di desa bukan di kota juga gitu. Iya. Jadi tiap mereka melewati jalan di hutan, wah pemandangannya indah sekali ya. Wah, indah sekali ya pemandangannya. Nanti ada lagi. Iya. Lewat ada apa lagi? Wah, indah sekali ya pemandangannya. Kayak ya udah chill. Lo tinggal di sini udah lama. Iya. Kayak mereka itu turis. Iya. Oh, ada lagi yang patut dipuji, Bang. Oh iya. Misinya menyelamatkan lingkungan. Patut dipuji gue rasa. Gimana? Kayak Petualangan Sherina 2 gak sih? Iya bener. Sebenarnya kan kayak Pet Share 2 ini. Kayak ada orang yang mengeksploitasi nature, mereka menyelamatkan hewan itu. Yang di trailer ada ya. Di trailer ada, itu bukan spoiler. Burung itulah ya. Iya, Pet Share 2 banget ini. Lumayan sih, maksudnya kayak ada message yang penting lah yang diinjek. Tentu itu penting sih. Tapi nggak peduli seberapa penting message-nya, nggak peduli seberapa helpful caption-nya atau bening animasinya. It's all about the story nggak sih? Iya. Bener anjing. Gua tuh ya pengen paham ceritanya aja ya. Ketutupan sama suara musiknya. Bro, Jesse. Tapi namanya Jesse. Sound designernya namanya Jesse. Yang namanya Jesse ada di closing creditsnya nanti namanya Jesse. Lu harus bertanggung jawab anjing. Ini gue nonton film ini ya. Sumpah serapah mulu dari tadi kan. Gak bisa denger ngomong apaan dialognya. Jadi dia tuh kayak ngeset suara musik sama suara dialog tuh sama. Ngerti gak sih? Volumenya sama ditiban gitu kan. Anjing itu esol banget. Tadi lo kan berteori kan si Jesse pengen spotlight karena dia sound designernya juga. Dia juga yang ngisi lagu gitu kan. Jadi persetan sama dialog. Sialan lu Jesse. Awas lu anjing Jesse. Serius loh, gue itu asli marah banget asli itu. Maksud gue gambar jelek satu hal lah ya. Tapi please dong anjir, yang lainnya jangan dibikin jelek juga. Betul lah bro. Ya kan. Masa udah gambar jelek soundnya kita gak denger dialognya. Nah itu men. Dialognya juga gak bermakna. Taruhlah dialog tadi gak kedengeran. Pun dialognya kedengeran, menurut lo tetap bermasalah gak bang? Sangat. Semua interaksi yang terjadi antar karakter itu ya, gue nggak ngerti kenapa kayak ditulis bukan sama manusia. It doesn't sound like human ya. Iya, gue ngerasa kalau orang bilang ini lagunya pakai AI, asetnya pakai AI, gue lebih ngerasa ini yang nulis skripnya pakai AI. Bukan pakai AI. Ya benar. Ya kan, kita dari tadi tuh berusaha paham kan. Kayak ini sebenarnya dia ngomong apa, maksudnya apa gitu. Kita nggak paham. Dan kita karena juga udah terlalu pusing, jadi kayak nggak tahu lah udah. Iya. Kayak kita nonton gitu aja.
Jadi on the fly aja gitu. Iya, one of the thing yang bikin gue juga kesel adalah karakternya banyak banget. Yes. Dan kita nggak tahu which one is which. Yes. Meskipun awalnya mereka kasih nama padahal ya bang. Bener. Gak semua itu juga dikasih nama. Semua. Gue nggak pernah tahu tuh yang karakter warna merah yang anak timur itu. Jujur. Sampai sekarang yang gue ingat Lina. Kenapa? Karena dia tuh jatuh. Dan dia menor anjir. Maksud gue secara dandanan. Kalau gue inget dia jatuh. Iya. Di trailer dia jatuh. Iya benar. Satu-satunya itu yang gue inget Lina. Sisanya gue nggak tahu anjing, serius. Bener, gue juga. Tadi kayak inget ada namanya apa? Raka sih gue inget. Raka. Apa gitu gue nggak tahu. Gue nggak inget namanya Raka. Kependekan dari Gibran Raka Buming nggak tahu gue juga. Tapi nggak ngerti gue. Tapi yang lain itu benar-benar gue nggak tahu asli. Nah, karakternya kan 8 ya. Yeah. Dengan maksud sebenarnya kan mau ngasih lihat keberagaman Indonesia, perbedaan ras. Kita juga nggak tahu rasnya. Etnisnya apa tuh kita nggak tahu. Kita nggak tahu, sama sekali nggak tahu karena voice aktornya menurut gua sama aja. Kayak nggak ada penekanan gitu loh. Jadi tiap voice actor tuh kayak sama aja. Mereka kayak nyorain buat karakter ini tapi nggak ada yang bikin beda gitu. Iya benar. Bukan voice actor sih bang, dubber gitu. Ngisi doang, bener. Bukan voice actor. Dialog, karena nggak ada actingnya kan. Kalau voice actor tuh harus acting juga kan. Bener. Jadi kayak orang reciting kan. Iya. Makanya kayak beta buka gudang, benderanya hilang. Iya. Kayak orang baca sebenarnya kan. Bener. Gue inget yang baju merah itu, yang lebih gelap itu dia awalnya lumayan beta. Iya. Tapi di akhir hilang betanya hilang aja. Tapi ada karakter lain yang ngomong beta. Iya, tiba-tiba. Jadi ada 2 orang timurnya. Kayak ketukar gitu nggak sih? Gue takutnya mereka tuh ketukar ngisi dialog, masuk-masukin aja gitu loh. Jadi karakter banyak, kagak ada fungsinya. Makanya dialognya juga kita bingung. Kayak apa sih gitu kan? Nah, udah nih masalahnya bang, karakter. Dialog kagak kedengeran. Plotnya. Nah ini terbaik sih anjing. Karakter kalau jelek, kalau plotnya jelas nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Plotnya. Iya men serius men. Lu kalau nonton film apapun gitu ya, horor yang karakternya goblok gitu ya apa, tapi kita tahu nih plotnya tuh ini lagi kesini mau ngapain gitu. Ya mungkin template aja tapi kita tahu dia ngapain gitu kan. Dikejar setan mau kabur gitu kan. Awalnya gue mencoba kayak mereka mau mencari bendera dengan cara ke hutan. Kan tapi ada hambatan kan kalau ceritakan. Hambatan itu gue gak tahu apaan. Hambatannya aja tidak tervisualisasikan bro. Atau ada tapi tipis-tipis. Tipis banget. Bukan tipis banget ini mah anjir. Transparan anjing. Di trail kan ada sungai. Ya udah. Terus habis itu mereka nyebrang. Udah selesai. Ada konflik selesai. Itu banyak ya. Dan itu banyak. Kumpulan konflik kecil dengan penyelesaiannya sangat mudah. Nanti ada satu karakter ngomong, aduh dingin banget ya. Terus tiba-tiba sedetik kemudian karakter lain, matahari sudah muncul. Iya. Hangat, anjing. Iya, jadi kayak itu juga bikin kita kesel kayak nothing happening gitu. Lu nggak ada poin A ke poin B-nya tuh nggak ada. Benar. Jadi poin AB langsung men. Iya benar. At least kalau karakternya jelek, animasinya jelek, kalau mereka struggling kan kita juga empati ya bang sama filmnya kan. Betul. Cuma karena ini juga terlalu gampang, kita jadi kesel kan. Jadi kayak apaan sih? Padahal biasanya ya di film obstacle-nya itu cara nyelesainnya susah gitu kan. Bener. Mau ngalahin setan susah ngalahin setannya. Mau kabur susah kaburnya. Iya, at least ada prosesnya. Iya. Ini nggak ada. Atau ketika udah kabur ada lagi rintangan yang lain yang sama susahnya gitu. Betul. Kan. Ini kan kayak rintangan ada kali yang 14 dari gampang. Tahu ada berapa anjing, banyak banget di film durasi 70 menit semuanya rintangan anjing. Ini rintangan buat kita juga sebenarnya. Buat nonton sih. Yang nonton juga susah. Apa kalau bisa enjoy gitu? Iya bener. Kalau gue ceritanya udah kesal di menit udah nggak bisa ketawa. Tapi audiens yang lain masih bisa ketawa tadi bang. Iya bener. Sampai akhir tuh mereka ketawa. Salut sih gue yang bisa ketawa sampai akhir. Gue sih nggak bisa sih. Nggak bisa sih beneran. Nggak bisa bohongin. Gue udah lebih capek, emosi. Terus ya ngomongin plot juga ya. Nanti ada karakter yang selalu meneropong mereka. Jadi anak-anak ini tuh kayak dibuntuti terus sama karakter Hansip yang pakai baju hijau, yang selalu bawa kamera. Nggak mungkin bisa miss. Lu nggak akan mungkin bisa melewatkan itu kalau nonton ini. Kayaknya dia muncul sekitar 200 kali kayaknya. Tiap 2 detik. Tiap 2 detik kayaknya. Tiap 3 detik deh. Kayaknya dia ada terus deh. Ada terus dengan pose yang sama gitu beda setting kadang-kadang. Iya beda setting tapi posenya sama. Jadi kayak karakter dia tuh di zoom. Iya gitu aja. Kemunculannya itu ya, kalau misalkan lu taruhan bayar 10.000 gitu, gue udah kaya loh sekarang. Iya, tiap dia muncul tuh gue menang anjing. Kalau lu taruhan gitu, dia lagi gitu kan. dia lagi. Udah sampai kesel itu kan nongol tanpa ada eksposisi yang jelas. Kita kayak awas kalau nggak dijelasin ya. Akhirnya dijelasin apa nggak? Dijelasin sih, tapi nggak kedengeran.
Nggak kedengeran. Karena audionya jelek. Iya. Apa coba? Nggak ngerti anjing. Kan ada soundtrack kan Bang tadi. Dimainin. Jadi sama si Jesse ini lagi nih nyakitnya. Kayak kita udah nungguin nih si bapak kenapa gitu kan. Dijelasin sih lewat dialog, cuma kita kagak denger. Cuman ada satu adegan di mana si Hansip ini meratapi, tau gak lo? Iya, gue gak ngerti juga sih itu dia ngapain. Apa? Jadi dia udah selesai nih, petualangan anak-anak ini udah mau berakhir di tengah hutan. Tiba-tiba ada adegan si Hansip itu duduk terus gini. Gue gak ngerti itu dia nangis, berdoa atau ngantuk atau kesel kayak gue. Ya. Gue gak tahu sih. Gini aja. Iya benar. Ngapain? Maksudnya animasinya belum sekompleks itu buat kita ngerti apa yang tadi tanpa dialog ya. Maksud gue, lo harus butuh dialog. Iya, kalau ini yang bikinnya Pixar gitu. Kita bisa ngeliat iya, gitu cuman kan. gini doang gue tahu karakter ini mungkin lagi sedih. Iya. Ini tuh gini. Animasinya lifeless. Iya. Jadi bingung juga. Ngapain lu begini di tengah hutan? Kan kadang ya gitu ya orang bilang show don't tell gitu. Liatin aja gambarnya gitu. Ini doesn't show doesn't tell. Ini tidak menyebutkan apapun anjing. Doesn't show doesn't tell. Jadi ngapain? Ya ngapain gue gak tahu. Gambarnya aja gak bisa ngasih tahu gitu. Ini gimana ya? Gue asli Kadang-kadang aja perlu pakai caption. saking mereka gak pede kali ya. Iya. Kayaknya mereka pas ngedit juga sadar kali ya. Iya. Ini gimana ya? Ini pasar Pak, tulis di pasar. Saya nggak tahu gimana. Kayaknya mereka aja nggak pede deh pas ngedit, yakin gue. Iya sih. Ini di mana ya? Gue takut lupa. Ya udah tulis aja deh. Selain konfliknya yang begitu doang gitu ya. Kadang penyelesaian konfliknya pun tidak diperlihatkan dengan gambar. Betul. Ya kan? Gue ingat ya benar. Kita wonder kayak, lah itu gimana resolusinya gitu. Tiba-tiba udah aja. Ini juga kita merasa ini terlalu gampang karena harusnya kan ada proses ya kalau mau resolusi buka pintu, ambil senjata, lempar senjata. Iya. Itu tuh step-stepnya tuh nggak ada. Iya. Jadi nggak dianimasiin. Kayak di skip aja ke bagian udah kelar gitu semua. Satu-satunya yang diliatin di sini konflik yang diliatin secara animated gitu ketika anak-anak ini minta bantuan monyet untuk mengusir para pemburu. Nah, iya benar. Dan mungkin itu bagian termahal film ini. Karena dipakai-pakai mulu asetnya. Berulang. Diliatin. Apa lumayan mereka jelas. Menghindar dari lemparan batu monyet begini-begini. Tapi itu keren sih, kayak Matrix. Iya, anjing. Dan itu tuh terus dikeluarin sampai 2 kali loh. Main sampai 2 sequence. Durasinya lumayan lama sih. Kayak gue inget kayak sempat ngikutin lumayan lama kan di bioskop. Kayak mereka tuh bangga banget ini animasi yang paling susah dikerjain kayaknya. Ini peak Indonesian animation. Kayak anjing. Apa itu Jumbo? Batunya kemana, menghindarnya kemana gitu. Tapi yang penting di situ kayak diliatin usaha mereka buat menghindar. Ini tuh menghindar loh dari batu. Karakternya jalan hati-hati nih gini. Lumpur gitu. Set transisi udah di bawah. Iya, jadi harusnya kan kalau animasi kalau kejebur kan ya udah jatuh aja gitu. Jatuh gitu kan. Ini tuh langsung ada transisi wave. Di-cut. Iya, di-cut animasi langsung udah di situ kejadiannya. Animasi langsung kejebur udah ada di bawah. Jadi enggak ada adegan dia jatuhnya tiba-tiba langsung udah nyemplung gitu. Iya. Jangan kan buat ngomongin actionnya di-cut gitu. Ini ada karakter lagi ngomong belum kelar di-cut aja. Iya, benar. Itu juga kasar banget sih. Anjing gila. Karena dikejar waktu kali ya. Udah kata-kata dikumpulin. Iya. Saya dikumpulin udah cepet aja di-cut. Masa belum selesai ngomong di-cut anjing. Ini kan lagi presentasi ini karakternya. Iya, ada karakter lagi ngomong belum kelar udah di-cut. Karakter lain nimpa gitu. Fuck anjir ini benar-benar kasian. Tapi ada satu adegan yang menurut yang gue biarpun itu menjelang akhir gue enjoy. Oke. Yang nyeluk merah putih. Tai. Gue tadi mau berdiri loh Bang. Kalau gue sendiri tadi gue berdiri sih. Gue mau berdiri sih tadi. Dan jangan lupa mereka nulis caption juga lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Ada liriknya kan? Enggak ada. Enggak ada. Oh berarti gue hafal. Iya, cuman itu aja. Disangkanya kita penonton lupa ini ciptaan siapa gitu ya. Indonesia W.R. Supratman ya, disangkanya takutnya gitu ya. Takutnya penonton lupa gitu ya. Atau takut ini kali IP. Oh iya. Kan dia memastikan ini W.R. Supratman yang nggak ada license-nya. Oke, iya betul ya. Bukan buatan lagu si Jesse ya. Nah, mahal mungkin Jesse ya. Sampai dia punya lagu 4. Iya. Judulnya Merdeka, Merah Putih 1, Merah Putih 2, Merah Putih 2, Merah Putih 3, Merah Putih 4. Bayangin anjing mana ada film, ada soundtracknya, judulnya begitu, Merah Putih 1, 2, 3, 4. Gue aja gak tau gue suka yang 1, 2, 3, 4. Ada yang gue suka yang 1, iya, ada yang enak ya. Iya, gak tau judulnya apa. Iya.
Coba lu lihat film apa yang judul soundtracknya Merah Putih 1, 2, 3, 4. Bayangin kalau tinggal meninggal 2, tinggal meninggal 3. Sore misalkan ya, film sore gitu. Sore 1, 2, 3, 4. WTF. Kayaknya juga Jesse ya? Iya, kayaknya ini juga dia. Best. Nah mungkin ini kali indikasi ada penggunaan AI. Mungkin, gua gak tahu ya. Tapi kita gak pernah tahu kan gitu. Cuman hanya bisa menekan-nerka. Kita hanya menekan-nerka. Ini mah asumsi aja karena lu ngarang sebuah lagu, kenapa lu nggak bisa ngarang judulnya? Bener ya, gak sih? Benar. Simple as that aja lah. Kalau beneran artis kan ini tentang bersama jua. Iya. Apa gitu. Ya, kenapa kayak Merah Putih 1? Nah, kenapa? Kita kan ngebayang proses kreatifnya kayak Merah Putih 1, liriknya ini ya. Jadi generator kita jadi mikirnya kayak gitu. Sekarang lagu yang mana nih? Merah Putih 3 yang mana ya? Gitu kalau ngasih ke bandnya juga bingung kan? Iya benar. Merah Putih 3 yang mana? Iya. Kita kan ngebayangin dengan proses pemilihan judul kayak gini, gimana proses pembuatannya? Iya, makanya. Ini hanya menerka-nerka, balik lagi asumsi aja. Tapi kan nggak tahu kalian yang mungkin sebagai musisi atau artis mungkin lebih paham lah ya. Iya. Gimana coba proses nyiptain lagu sampai lu kasih judul begitu doang gitu. Tapi kalau menurut lo Bang, kalau misalnya pun bener itu adalah AI, yang misalnya itu adalah AI yang emang dia license, dia beli. Oke. Menurut lo oke nggak menggunakannya untuk sebuah film? Oke, balik lagi penggunaan AI kan emang masih jadi ini ya, masih debatable. Debatable. Tapi di luar pun udah banyak film yang emang terang-terangan menggunakan AI gitu kan untuk produksinya. Gue lebih menghargai yang emang beneran create sendiri gitu dari nol. Tapi kalau mereka emang bisanya pakai AI, ya mungkin harus dipertanyakan juga motifnya kenapa gitu. Budget sih pasti. Oke, kalau begitu kenapa harus tetap dibikin? Kalau misalkan emang budget, ya iya kan, maksud gua. Nah, kalau nggak ada budget nggak usah bikin gitu. Maksudnya kalau di luar penggunaan AI buat film biasanya emang ada kayak event khusus gitu, kayak festival film AI gitu kan, kayak emang ada tujuannya gitu loh, atau kayak film Brutalis misalkan salah satu dialognya Hungaria pakai AI, tapi itu pun cuma buat mempercantik, tweak doang biar aksennya lebih kental gitu kan. Benar. Cuman ya ini motifnya apa gitu, kalau misalkan dia emang harus bener-bener pakai AI sampai kayak gitu aja sih sebenarnya. Yang gue suka juga kalau di The Brutalis itu AI-nya itu emang dia bukan generating dari 0 sampai kan. Dia beneran digunakan untuk mengoptimalisasi human sebenarnya. Gue pribadi masih pro kalau approach-nya kayak Brutalis. AI-nya digunakan untuk mengoptimalisasi human. Jadi nggak nge-replace. Betul. Tapi kalau emang harus nge-replace, menurut gue the least thing they can do adalah kasih disclosure kalau ini emang AI. Betul, harusnya gitu kalau misalkan. Soalnya dibuat oleh AI gitu. Soalnya tadi aja ada kan karakter bule. Tahu nggak? Iya. Karakter yang ternyata tiba-tiba ada di pasar sebuah desa ada seorang bule. Tiba-tiba aja random random aja ada anak-anak ngomong kalau lu ketemu burung ini kasih 100 juta. Tapi pakai bahasa Inggris. Benar. Tapi 100 jutanya tuh bukan 100 million, 100 juta. Dan kita tahu itu intonasinya emang intonasi artificial intelligence yang ngomong itu kayak gitu-gitu. Kayak lu kalau nge-translate di Google Translate, tau gak lu? Terus lu nyalain voice-nya jadi biar denger gitu. Ini tuh kayak gimana kalau diomongin. Nadanya datar kan. Ada intonasinya tapi intonasi yang kayak bukan terlalu tinggi gitu. Intonasinya masih intonasi yang datar. Nah itu gue kaget sih. Ini asumsi aja balik lagi. Karena kerasanya gitu banget tadi. Kerasa, bener. Beda banget soalnya kalau yang lain oke lah kita anggap memang daber-daber biasa aja gitu. Iya benar. Kerasa banget. Jadi menurut gue ketidakadaan kredit itu juga membuat pertanyaan sih. Iya. Kayak tadi kan gue nggak lihat ada kredit si bule itu kan. Nggak ada. Iya. Itu pun penting soalnya kan kita harus tahu biasanya di film animasi apapun karakter sekecil apapun pasti ada lah, ya kan kreditnya. Iya. Benar. Ini nggak ada anjing, cuma sehalaman kreditnya. Terus kredit keduanya adalah si Jesse, udah yang paling lama sampai beres. Lama banget. Iya lama banget. Ada kan 3 menit ya. Iya, sampai beres sampai lagunya selesai. Kayaknya emang sentimen orang-orang sama film ini jadi benar menurut gue bahwa memang film ini memang jelek dan bahasa gue kasar banget ya jeleknya. Cuma gak usah ditantang gitu lah. Sorry. Film ini tuh beneran kayak ya ini menurut gue sebuah fakta. Film ini jadi mempertanyakan kualitas animasi kita sekarang. Iya betul. Karena kita kemarin udah come up dengan Jumbo 10 juta penonton, Anjing Korak juga akan keluar yang looknya juga sangat promising. And then ini betul. Ini benar-benar mempertanyakan kualitas animasi industri kita dan betul. Pelakunya. Betul. Sebenarnya siapa sih pelakunya? Gini ya, kalau film jelek mah nggak usah ngomongin inilah, banyak film Indonesia yang emang sama kacurutnya gitu dari dulu juga gitu, tayang tetap ya nggak apa-apa, maksud gua gitu ya, kan tetap bakal tersisihkan gitu sama yang lain-lain yang emang oke. Sekarang pun horor terjelek Indonesia juga menurut gua batasnya udah naik dikit gitu. Kalau lu sering nonton horor gitu ya. Oh dulu horor Indonesia sekacurut ini, sekarang emang ada yang kacur tapi udah agak
naik bener. gitu loh. Nggak kecil banget. Iya gitu. Maksudnya batas bawahnya tuh udah naik gitu. Ya, bener. Nggak tetap di bawah gitu. Maksudnya kalau lu misalkan batas bawahnya kayak Adit Sopojarwo gitu, ya bikinlah lebih atas dari itu. Kan misalkan kualitas animasi TV segitu ya oke, bikinlah lebih dari itu situ. pun mereka biarpun animasinya mungkin questionable tapi ceritanya nggak questionable. Bener. Even kayak gitu pun plotnya ada, karakternya ada, jelas gitu. Balik lagi ini bukan ngomongin soal gambar ya, maksud gua gambar itu satu hal anjir, tapi hal yang lainnya men gitu. Ini kan ngomongin produk film, dimana sebenarnya ya cerita bergerak, ya termasuk elemen apa yang ada di layar, suara, tumpang tindih apa enggak. Ini film kayak beneran nggak siap sih, bener nggak beneran nggak siap. Kalau kata Hanung emang belum siap kan. Bener. Hanung bilang gitu ya. Kayak previs ya, emang anjing kayak previs ini mah previsualization gitu. Gua juga pernah gitu terlibat di produksi film itu tuh preview itu lu berapa kali gitu, biar memastikan oh ini kalau ini enak nggak ya gitu kedengarannya atau enggak. Ini mah kayak lu nggak usah pakai preview gitu, previewnya kita. Iya, penonton. Ini tuh tes preview sebenarnya kita nonton ini tuh. Kurang ajar ya. Harusnya digaji. Iya, kita yang bayar ke bioskop. Konsumsi lah apa gitu ya, satu kotak gitu. Ini tes previewnya tuh kita ini sebenarnya anjing. Tapi kalau misalnya lo ditanya Bang, would you still recommend people to watch no this? shit anjing ini bilang kayak gini. Gua akan ngerekomendasiin ini kalau kalian udah nonton semua film yang tayang minggu ini. Oh, prioritasin dulu yang lain gitu ya. Betul. Ketika kalian udah gue udah nonton ini nonton apa lagi ya silakan. Kalau mau nonton ini boleh. Silakan. Boleh. Soalnya kemarin pernah pas live stream ada yang nanya gitu ke gue, Bang, gue tuh pengen nonton Merah Putih banget nih tapi di luar kota, belain nggak ya? Jangan sih menurut gue. It's not. Maksudnya kayak that kind of experience kalau mau nonton sore boleh. Ya, meninggal boleh. Lu jauh juga boleh gitu. Iya, cuma kalau film ini the effort is just too big sih menurut gue. Jangan deh. Ya, lu yang sedih nanti. Iya. Chance lu untuk bahagia kayaknya masih lebih gede deh daripada ngejar ke kota lain buat nonton ini. Kayak gue aja kan udah dengan ekspektasi pengen hahi ya Bang. Masih keluar kesal gitu loh. Bener, jadi bener. Nggak tahu sih, tapi tadi ada aja sih yang happy ya. Gue nggak tahu, mungkin energinya yang beda kali ya. Jadi ya mungkin lu bisa aja tetap happy gitu. Cuma kalau gue pribadi ada batasnya ternyata happy. Selama kita nonton kita semakin berpikir how is this even get made. Terus kita jadi ngerasa ikut lemes juga sama kok film gini ada ya dibuat ya. Jadi capek juga kalau ngetawain. Bener. Kita malah jadi mengetawakan orang yang tidak kompeten, mengamini orang tidak kompeten buat bikin film gitu. Bener. Kita lebih mikir gitu sih emang tadi juga sepanjang film. Kok dia bisa sih ngambil keputusan harus begini? Iya benar. Di adegan ini kenapa harus begini? Dialognya kalau begini lebih ke situ nanti lama-lama kalau gue ya. Tapi kalau orang-orang cuma pengen make fun doang mah ya bebas lah, gue nggak tahu gitu ya. Silakan. Tapi gue selalu sih kalau bisa sampai akhir kayak tadi sih. Iya. Selentingan yang gue denger juga tadi nggak semua juga, di tengah-tengah juga udah mulai kayak ih anjing kenapa sih ini kok kayak gini nggak jelas gitu. Udah mulai ada gitu suara-suara kayak gitu gue denger gitu. Jadi yang di awalnya seneng sama temen kali ya. Jadi mereka juga sama temen buat dongo-dongoan. Jadi mereka juga ya udah macam kayak gitu. Bener. Kalau sendiri juga kayak mereka bete sih. Gue yakin lu bete anjing, lu stres nonton ini sendiri. Prediksi dulu lah, tapi menurut lu ini film bertahan berapa lama di bioskop? Kalau penontonnya kayak tadi kita nonton sih, gue yakin weekend juga udah dikit soalnya. Rabu besok udah nggak ada deh. Rabu ya? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke, berarti lumayan lama. Lumayan lama. Oke, kita lihat. Tapi BTW mereka tayang di bioskop gede semua ya? Iya. Mostly yang studionya banyak. Ini 10 ya di Kelapa Gading. Sama MX 11. Jadi sebenarnya tidak menyakiti bisnis sih, karena mungkin mikirnya ngetes aja satu studio yang kecil. Paling kecil kita nonton di studio 10. Kita paling kecil gitu. Jadi kalau ini tidak works ya udah tinggal diganti. Gua nggak akan predik nambah layar. Kalaupun nambah turun lagi deh kayaknya. Bisa terjadi kalau ada inisiatif nobar-nobar di sekolah-sekolah. Right. Iya benar. Kemarin gua baca selentingan sih udah mulai ada temen-temen yang adiknya masih sekolah diajak nobar ini. Dari sekolahnya? Dari sekolahnya. Oh, langsung. Bahkan ada yang bilang ini semua di live stream ya kemarin. Ada yang bilang di tempatnya jadi nontonin itu udah bundling sama buka rekening di bank apa gitu. Oh wow. Jadi semasif itu via jalur yang tidak konvensional. Seseorang yang sangat powerful berarti bisa di belakang itu. Bisa nge-enable kerjasama sama bank, menggerakkan sekolah. Iya benar. Whoever this person is, dia powerful berarti. Iya. Kamu tidak lihat ini benderanya merah putih nggak sih? Powerful itu bro. Hormat dulu. Gua mah terserah kalian. Ya kita sebagai reviewer nggak akan ngejudge lo misalnya apa enggak. Terserah kalian. Tapi kita ngasih experience kita aja. Iya benar. Terserah kalian gua mah.
Tapi prioritasin dulu yang lain kalau bisa gitu aja. Ya. Nggak, bukan apa-apa, takutnya kalian kesel sih. Iya, gue mah takutnya marah. Gue nggak kebayang kalau si Anti beneran gue ajak, kayaknya dia bakal lebih marah sih. Nggak mau bikin review sih. Iya. Gue yakin dia bakal lebih marah sih. Udah kesel nonton, kesel ngomongin gitu kan. Amin, nggak bisa itu dia nonton ini. Seperti biasa di akhir selalu ada skornya buat Merah Putih. One for all. One. For all. Ya udah one for all ya. One for all. Mengamini apa slogannya? Oke. One for all ya, one for story, one for visual. One for everything. WR Supratman jangan one lah. Ya. Itu one kayaknya WR Supratman doang. Oh iya benar. karena ada WR Supratman jadi one. Oke. Kalau enggak one. Ya. Sorry banget nih ya, sorry banget. Biasanya gue nonton horor yang jelek pun masih ada yang bisa diapresiasi horor Indonesia ya, ini gue ngomonginnya. Ya itu artinya berarti filmmaker horornya juga masih berupaya. Masih kayak ada usaha. Aduh, gue harus bikin horor nih gitu. Yang serem nih gitu. Masih ada yang bisa gue appreciate gitu. Ini kan effortnya nggak kelihatan. Iya, ini tuh amin. Please lah, anjir, ini mah every minute is a torture bro, anjir. Salut lah, pokoknya salut yang bisa bikin film ini jadi. Mungkin satu buat itu yang bisa mengupayakan film ini jadi dan tayang di bioskop. Whoever that is. Ya, keren kamu. Keren. Hormat dulu. Oke. Buat kalian yang udah nonton Merah Putih, siapa tahu ada yang Merah Putih banget loh. Iya. Lihat nih. Gue udah pakai baju nasionalis banget nih. Dari orang yang bikin film nasionalis juga nih. Lihat nih, anjir. Buat kalian yang udah nonton, misalkan yang nonton boleh komen. Gue pengen tahu ya. Ini gue pengen tahu yang udah nonton loh. Bisa isi juga di scorefilm.com ya, ada tuh. Merah Putih one for all. Kebetulan di sana skor paling rendah itu emang 1, nggak bisa 0. Oke. Best. Thank you banget Reza sudah nimbrung. Kalian silakan kalau pengen lihat reaksi Reza yang lebih panjang ada di TikTok. Have fun banget padahal reactionnya gue. Iya, bener sih. Kata filmmakernya kan kalau nggak salah bilang kemarin, trailernya beda kok, filmnya nggak akan seperti itu. Iya bener. Menyenangkan, filmnya nggak menyenangkan. Ya, bener, ternyata bener. Selain gambarnya berubah gitu jadi lebih bagus dikit, emosinya juga berubah, bikin full, bikin marah anjir. Oke, jangan lupa like, share, subscribe Cinecrip, follow Cinecrip di media sosial, follow juga Reza di Klitik Film, ada di semua media sosial ya. Yes. Kalian juga bisa join membership Cinecrip, beli merchandise Cinecrip juga bisa, ada linknya di deskripsi video. Oke, sampai ketemu lagi. Bye.